Emosi Verdi Sambo usai pembunuhan Yosua, pukul tembok hingga bentak penyidik. Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak ini. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Semuanya ada di situ. Kalau kita lihat pertama tentang minta maaf itu sepanjang kata demi kata beliau itu sebentar menatap, sebentar duduk ya. Kemudian pada saat meminta maaf juga ada sebuah gerakan bibir yang masuk ke dalam seperti ini. Ya sebetulnya menandakan betapa pressure-nya, sedihnya, tertekannya di situ ada. Kemudian ada kata tentang perbuatan kepada istri saya itu kelihatan atau terdengar itu memang ada emosi sedih di situ. Tapi ketika menyatakan bahwa perbuatan atas sebuah perbuatan yang harus dibuktikan, yang nanti akan dibuktikan di sidang ini atau di pengadilan ini, itu tatapan mata beliau tuh lurus. Yang pada saat itu saksi Rifazal semua menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto di mobil Toyota Innova nomor polisi B1617 miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa Verdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2002 di rumahnya, Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Tanda penyerahan diri dan berkata, ada apa ini? Selanjutnya terdakwa Verdi Sambo SHSI KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Raut wajah Verdi Sambo tampak sedih dengan mimik seakan-akan menangis. Bahkan ia disebut memukul tembok karena emosi. Begitu kira-kira gambaran Verdi Sambo saat di rumah Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kala itu ajudannya yang bernama Brigadir Yosua tewas di lokasi tersebut. Yosua tewas ditembak Richard Eliezer atas perintah Sambo. Mantan Kadif Propam itu pun disebut turut melepaskan tembakan terakhir ke kepala untuk mengakhiri nyawa Yosua. Pemicunya ialah laporan dari istrinya Putri Chandrawati mengenai adanya peristiwa di Magelang pada 7 Juli 2022. Putri mengaku dilecehkan oleh Yosua. Sambo naik pitam dan langsung merencanakan pembunuhan. Nyawa sang ajudan hilang di rumah dinas. AKBP Ridwan Soplanit menjadi salah satu polisi yang pertama datang ke lokasi kejadian. Ridwan yang kala itu menjabat Kasat Reskrim Polres Jaksel itu memang tetangga Sambo. Saya lihat Verdi Sambo itu dia mukanya agak sedikit murung, kata Ridwan dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 3 November. Sambo kemudian menjelaskan bahwa baru saja terjadi tembak-menembak Yosua dengan Richard Eliezer. Skenario yang sudah disiapkan Sambo untuk menutupi peristiwa eksekusi terhadap Yosua. Saat bercerita, menurut Ridwan, Sambo terlihat geram, bahkan emosional, sambil ngobrol tangan kanannya menepuk ke arah tembok dengan keras. Kemudian kepalanya nyandar di tembok dan dia kembali lihat saya. Saya lihat Verdi Sambo matanya udah berkaca-kaca seperti sudah mau menangis. Tampak sedih, kata Ridwan. Hal yang sama juga disampaikan AKP Rifazal Samuel dalam kesaksian secara terpisah. Samuel ialah Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel, bagian dari tim penyidik yang diminta Ridwan datang untuk olah TKP. Samuel sempat menggali soal peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, termasuk dengan menginterogasi Richard Eliezer. Namun interogasinya itu kemudian ditegur Sambo berikut percakapan Sambo dan Samuel pada saat itu. "Dinda, sini kamu," kata Sambo. "Siap perintah Jenderal," jawab Samuel. "Kamu akpol berapa?" tanya Sambo. "Siap, saya 2013 Jenderal, perintah untuk kami Jenderal," jawab Samuel.
kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard, dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru alami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Kata Sambo. Siap, bisa Jenderal, jawab Samuel. Samuel sempat merasa bersalah setelah ditegur oleh Sambo sebab dia merasa bertanya terlalu keras dan mencecat. Setelahnya Samuel dan tim yang dipimpin oleh AKBP Ridwan Saplanit melakukan olah TKP di lokasi penembakan. Menurut Samuel, Sambo pun sempat menyampaikan beberapa hal kepada para penyidik yang berada di Duren 3. Disampaikannya dengan nada yang tinggi. Mohon izin kalau memang harus kami sampaikan. Beliau mukul-mukul tembok, mengungkapkan kemarahan, menyampaikan kepada Kapolres saya bagaimana kalau istri kamu yang dilecehkan dengan wajah mimik yang sedih. Demikian pungkasnya. Dalam kasus ini, Sambo dan istrinya Putri Chandrawati merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keduanya didakwa terlibat pembunuhan berencana bersama 3 orang lainnya, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kelimanya didakwa melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338 Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Khusus untuk Sambo, dia didakwa atas perbuatan lainnya yakni perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Yosua. Sambo bersama dengan 6 orang lainnya dijerat dengan pasal 49 KUHP Jangto, pasal 33 UU ITE, atau pasal 232 atau pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketika berhadapan dengan keluarga Brigadir Yosua, Sambo mengakui penyesalannya karena tidak mengontrol emosi pada saat kejadian. Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya, ujar Sambo. Namun Sambo mengakui perbuatannya salah. Ia pun menyatakan siap bertanggung jawab.